Ada orang mau sudah membaiat Imam Mahdi, ternyata Baitul Maqdis belum bebas. Sekarang ada lagi Al-Qasim mengaku akan diangkat pula di Imam Mahdi. Umurnya sudah lewat. Imam Mahdi dibaiat umur 40, dia umurnya sudah mau lewat. Ini belum ada pembebasan Baitul Maqdis. Apakah dalam waktu dekat Baitul Maqdis bebas? Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah terhenti walau sesaat. Walaupun kita kadang-kadang bersyukurnya cuma sesaat. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan Rasulullah kita paham cara hidup sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam untuk beliau tiada henti. Semoga kita dapat syafaat nanti di Yaumul Mahsyar dengan syafaatul uzma. Kemudian takrim wal ihtiram kepada pengurus masjid, kepada tokoh-tokoh kita yang hadir, semua kita yang hadir dan jajaran pengurus masjid. Semoga kehadiran kita hari ini nanti bisa membantu kita menghadapi keputusan-keputusan Allah di Yaumul Mizan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada makalah yang saya bawa, yaitu 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibagikan, nanti dibantu saja uang fotokopinya. Nanti diatur sama pengurus. Tapi sebelum masuk ke sini, saya tadi tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan dan akan kita berikan jawaban tentang menyikapi tanda-tanda kiamat, prediksi kiamat. Maka dalam kesempatan ini saya berikan jawaban, tidak boleh siapapun dan tidak ada yang tahu tentang kiamat kapan terjadi selain Allah saja. Bahkan Rasul tidak tahu. Jadi hukumnya haram memprediksi kapan kiamat terjadi. Dalil yang pertama ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan akan terjadi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jawab wahai Muhammad, ilmunya 'inda rabbi, hanya Rabbku yang tahu. Tidak pada Muhammad ilmunya. Innama ilmuha 'inda rabbi. Hanya Allah yang tahu, Rabbku yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Di masa sesungguhnya pengetahuan itu adalah di sisi Rabb, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Saqulat fis samawati wal ard la ya'tiyakum illa baghtatan. Itu perkara berat yang terjadi nanti, itu perkara yang berat di langit dan di bumi. Dia tidak terjadi melainkan secara mendadak. Yang jelas ini amanat ayat ketika ada yang bertanya tentang kiamat. Allah perintahkan kita menjawab la ya'lamu ilmuha.
innama ilmuha 'inda rabbi, ilmunya Allah yang tahu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sejak dahulu tidak ada orang yang memprediksi kiamat melainkan salah, melainkan gagal. Maka tidak boleh. Terus dalam hadis Sahih Muslim, ketika malaikat datang, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang putih bersih, wajah yang tidak berkeringat, tiba-tiba muncul di tengah sahabat. Rasul sedang duduk dengan sahabat, kemudian dia merapatkan diri kepada Rasulullah. Dia ajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Pertanyaan pertama, mal Islam? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua, mal iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ditanya mal ihsan? Dijawab oleh Rasulullah. Keempat, mata sah? Kapan kiamat? Nabi jawab, laisa al-mas'ul bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya. Artinya Nabi mengatakan saya tidak tahu. Nabi menjawab tidak tahu, sesuai dengan ayat. Ilmunya Allah yang tahu. Setingkat Nabi tidak tahu. Aku tidak tahu kapan kiamat itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian ada muncul fenomena, ada hadis-hadis yang menentukan umur umat Islam. Dalam hal ini ada 3 versi sidang jemaah sejak dahulu. Versi pertama 1500 tahun, versi kedua 1600 tahun, versi ketiga 1700 tahun. Singkat cerita, dibantah oleh Imam Sakhawi. Setiap hadis-hadis yang menjelaskan, yang mematok umur umat Islam, la aslalah, tidak ada sumbernya yang jelas, tidak ada yang sabit di situ. Itu jawaban Imam Sakhawi. Maka jangan lagi kita mengurus hal-hal yang seperti itu, sehingga orang salah. Ini kiamat mau sudah dekat, Imam Mahdi sudah muncul, mau dibaiat. Keliru itu, lama lagi. Saya membantahnya dengan hadis Ibnu Abi Syaibah, hadis Abi Daud, hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Al-Albani. Kapan Imam Mahdi muncul? Kapan kiamat muncul? Disampaikan di situ. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Di mana bebasnya Baitul Maqdis, mundurnya Yathrib. Yathrib itu Madinah. Khurab di sini kalau secara bahasa amruk, tapi kita tidak berani menerjemahkan seperti itu. Mundur saya. Bebas dulu Baitul Maqdis, mundur Madinah. Wa khurujul malhamah, terjadinya perang Malhamah Kubra. Wa fathul Konstantiniyah, dan terbebasnya, menangnya umat Islam di perang Konstantinopel. Wa khurujud Dajjal, baru Dajjal keluar. Berapa fase yang harus menjadi syarat munculnya Imam Mahdi itu? Fase pertama sidang jemaah, Al-Aqsa bebas. Saya tanya sidang jemaah, sudah bebas ke Al-Aqsa? Sudah bebas apa belum? Kira-kira 5 tahun ini bebas apa enggak? Masih lama kan? Ini hadis sahih ini. Jadi jangan main prediksi. Tidak boleh. Saya ini orang hadis. Menentukan persoalan akhir zaman itu persoalan akidah. Lahu qawaid, dia punya qawaid. Bapak-bapak tahu tentang akidah ini babnya 3.
Bahasan akidah itu 3 babnya. Pertama bab ilahiyat, itu bab ketuhanan, bicara tentang Allah, sifat Allah, bicara tentang hal-hal yang terkait dengan Allah, namanya bab ilahiyat. Yang kedua bab nabawiyat, tentang kenabian, syarat Nabi, mukjizat Nabi, masuk nanti posisi aulia Allah. Maka orang kalau tidak paham akidah selalu salah memprediksi wali-wali. Kenapa? Karena mereka nggak belajar akidah secara kurikulum, secara ilmu pengetahuan yang rumusan ilmu. Maka banyak muncul seperti Ar-Razi. Harus ditinjau, didasarkan dulu kepada konsep akidah, baru bicara dalam perkara apa hal-hal yang merupakan pengembangannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu nabawiyat. Berapa jumlah nabi, berapa rasul, apa syarat-syarat dengan lainnya. Yang ketiga bab ghaibiyat wasama'iyat, yaitu bab hal-hal yang gaib yang sifatnya sam'iyat, masuklah dalamnya perkara tanda-tanda kiamat. Maka berdiri di situ kaedah-kaedah, mana yang boleh menjadi porsi akal, mana yang murni porsinya berlandaskan nusus. Maka sidang jemaah kalau tidak jelas didasarkan kepada ini, akan terjadi kekeliruan-kekeliruan, wawasan liar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, balik kepada tadi, perkara yang belum terjadi harus menjadi bab sama'iyat. Hal yang gaibiyat itu pijakannya kepada hadis. Hadis pun dilihat. Hadis itu yang salah nanti pemahamannya apa hadisnya. Contoh, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat sekali. Ribut kita, kiamat sudah dekat. Kita tidak lihat konteks hadisnya. Salah satu tanda kiamat itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya tanya Bapak, cerita dekat. Bapak datang tadi malam, saya dari Belilas sampai pagi tadi, mau ke Padang. Kalau saya tanya kepada Bapak, Pak, Padang masih jauh apa dekat? Jawabannya jauh apa dekat? Jauh. Tapi kalau datang orang dari Mesir mendarat di Pekanbaru, dia tanya kepada saya, Pak, saya dari Mesir, saya mau ke Padang. Padang itu masih jauh apa dekat? Apa jawabnya? Ah, itu dia. Situ kawaid memahami hadis. Jangan tidak terjemah langsung simpulkan, nggak paham kaedah, rusak akidah, apalagi bab akidah. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, begitu juga ada orang nanya, misalkan dia tanya kepada kita Panam. Panam kan dekat. Tapi dia tanya kepada kita, Pak, Panam jauh apa dekat? Bapak pakai apa tadi? Jalan kaki. Jalan kaki. Jawabnya jauh apa dekat? Jauh. Karena dia nanya keadaannya jalan kaki, menyangkut keadaan si penanya. Sidang jemaah dirahmati Allah, kalau dia nanya Bapak pakai apa? Pakai motor. Jauh apa dekat? Dekat. Begitu sidang jemaah. Jadi ada kawaid, ada siakul kalam untuk memahami nusus. Jangan hantam kromo saja terjemahkan langsung diputuskan. Nah. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, buktinya apa? Ini hadisnya. Akhirnya bentrok dengan hadis Ibnu Abi Syaibah. Apa syarat pertama? Bebas Baitul Maqdis. Ada orang mau sudah membaiat Imam Mahdi, ternyata Baitul Maqdis belum bebas.
Sekarang ada lagi Al-Qasim mengaku akan diangkat pula di Imam Mahdi. Umurnya sudah lewat. Imam Mahdi dibayar umur 40, dia umurnya sudah mau lewat. Ini belum ada pembebasan Baitul Maqdis. Apakah dalam waktu dekat Baitul Maqdis bebas? Belum tentu. Tapi apakah itu berarti masih jauh, Ustaz? Bentrokkan dengan hadis yang mengatakan dekat? Tidak bentrok. Itu tadi dalam pemahaman seperti tadi. Lihat dulu hadisnya. Ketika dikatakan sudah dekat, itu prediksinya dari zaman kapan? Dibanding zaman Nabi Adam sudah dekat apa jauh? Sudah dekat kiamat. Karena cerita wahyu cerita sejak zaman Nabi Adam, begitu. Dibanding umur umat Islam yang umur manusia yang telah berlalu dengan umur yang masih ada, maka tinggal sisanya. Sudah sedikit, dunia sudah tua, dekat kiamat. Itu sudah dibantah juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yasrib, mundur Madinah. Belum ada. Madinah masih hebat. Terus apa lagi sedang jemaah kedua? Wa khurujul malhamah, perang malhamah kubro di Ghutah Syria. Masih jauh. Kenapa? Berarti syarat malhamah kubro dua perkara di atas. Baitul Maqdis bebas, Madinah mundur, baru terjadi perang malhamah. Apa yang terjadi lagi kesalahan dalam memahami malhamah kubro? Lihat hadis Ibnu Mas'ud yang Sahih Muslim yang panjang, diceritakan bentuk perperangan malhamah kubro. Malhamah kubro nanti perang pakai kuda saja, tidak ada teknologi hancur. Dalilnya apa ini? Sahih nggak dalilnya itu? Oh, diprediksi nanti bumi terjadi benturan di angkasa semuanya jadi hancur. Jangankan teknologi, kita pun hancur kalau bentrok angkasa raya itu. Tamatlah kita sebelum terjadi perang. Ya nak? Untuk apa? Siapa yang mau bercerita lagi kalau kita sudah tamat? Ini keliru. Kalau saya orangnya ilmiah, saya nggak mau. Saya tidak mau bersandar kalau tidak bersandarkan pada ulama. Harus bersandarkan pada ulama. Saya untuk mengkaji akidah salafus soleh, saya download kitab yang ditulis oleh ulama, kitab akidah 3 abad pertama. Saya cetak, habis uang saya 8 juta untuk mengkaji itu. Mendudukkan yang mana sih akidah salaf. Apakah akidah salaf versi salafi? Apakah akidah salaf itu versi Maturidi, Asy'ari, Ahlul Hadis? Ternyata tidak ada versi salafi. Lengkap kitab saya itu. Kitab 3 abad pertama, 300 tahun pertama, saya cetak itu yang terkait dengan masalah akidah. Saya nggak mau sembrono itu, karena hidup ini sekali, kita mati. Jangan nanti mewariskan fatwa yang salah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, malhamah kubro dalam hadis Imam Ibnu Mas'ud dikatakan dari Ibnu Mas'ud, lam yura misluha, di perang itu kata Nabi kepada sahabat, tidak pernah kau saksikan dahsyatnya perperangan itu sebelumnya. Lam yura misluha, tidak pernah disaksikan sebelumnya. Kalau perang pakai kuda sudah disaksikan sahabat apa belum? Sudah disaksikan sahabat apa belum? Sudah. Nggak mungkin Nabi sebut tidak. Lam yura misluha. Yang belum ada di zaman Nabi itu perang pakai teknologi. Paham? Berarti perang Malhamah Kubra pakai kuda apakah teknologi? Teknologi. Jangan salah paham. Lam yura misluha. Tidak kau saksikan perangnya sebelumnya. Kalau pakai panah, pakai pedang, pakai kuda, itu sudah gaya perang sahabat.
Tidak mungkin Nabi menyebutkan tidak pernah kau saksikan sebelumnya. Dalil pertama itu. Dalil kedua, sifat perang itu. Kata Nabi, tidak ada burung yang lewat di angkasa raya, di angkasa, melainkan hangus, terbakar dan mati jadi debu. Kira-kira perangnya pakai panah apa pakai teknologi? Pakai senjata kimia apa tidak? Jadi terbalik kesimpulan. Sehingga bodoh umat Islam ini. Orang perang sekarang lah teknologi, dia lagi pakai panah, pakai kuda. Panah ditarik sudah 60 peluru bersarang di kening kita. Ini terbalik, istinbat hukum yang keliru. Gagal istinbat hukum. Maka belajar pola istinbat hukum dalam fikih. Kalau saya ngajar di Padang, fikih saya fikih 4 mazhab. Saya tidak mau saya muqallidin, dan saya tidak mau. Saya mengajarkan fikih 4 mazhab. 1 jam saya bisa menyampaikan solat versi 4 mazhab. Lacak saja di YouTube ya. Di YouTube itu semua 4 mazhab. Terus nama saya, terus Najal Fatullah 4 mazhab. Kita ingin umat ini cerdas, bangkit. Kita mau bangkit, tapi nggak cerdas, mana bisa. Kalau mau bangkit itu mesti cerdas. Tahu nggak bapak-bapak? Saya di satu-satu ada pengecualian di dalam surat Makkiyah. Ada yang spesial dalam Makkiyah. Surat Makkiyah itu tidak bercerita perang kecuali satu surat. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu surat Makkiyah yang bicara teknologi perang, strategi perang. Pasukan Habraha pakai pasukan darat, infanteri yang dahsyat pakai gajah-gajah yang diberikan perlengkapan yang luar biasa, tidak bisa terkalahkan dengan pasukan darat. Dikirim pasukan udara. Sudah Allah isyaratkan kekuatan pasukan udara dalam menghadapi pasukan darat. Tapi umat Islam, pasukan udara itu pakai teknologi hari ini. Aku heboh dia mana aja main kudo ya. Boleh, tapi jangan dikatakan nanti sebagai sunnah itu nggak masalah. Olahraga berkuda bagus, tapi jangan disimpulkan nanti parangko teknologi ndak ada lagi, awak jo kudo saja. Sehingga datang anak-anak yang IT yang bawa ustaz, patah semangat ambo belajar IT ustaz. Batu, nanti IT akan hancur. Siapa bilang? Banyak kasus timbul jadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perang Makhurujul Malhamah wa Fathul Konstantiniyah. Perang Malhamah itu perang pertama umat Islam berkoalisi dengan Romawi. Romawi itu blok barat. Negara Romawi itu sekarang negara-negara yang berbasis akidah Kristen. Lawannya blok Parsi. Koalisi umat Islam dengan blok Romawi. Lawannya blok Parsi. Blok Parsi itu Syiah, kemudian komunis. Maka itu terjadi di Rusia, di Syria. Terjadi di Syria. Blok Parsi lawan blok. Nanti tempatnya juga di situ di Ghutah, Syria. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalah blok Parsi, menang umat Islam. Ternyata orang Nasrani bilang kemenangan itu karena kehebatan Yesus. Tersinggung umat Islam, bentrok mereka, pecah kongsi, koalisi pecah. Perang Muslim dengan non Muslim.
dengan Romawi. Kalah Romawi. Ketika Romawi kalah, umat Islam akan mengumpulkan ghanimah. Datang-datang setan menjelma. Kata setan, "Hei, Dajjal sudah keluar. Dia memasuki rumah-rumah kalian." Kaget umat Islam. Maka buru-buru mereka pulang ke rumah, ditinggalkan ghanimah itu. Ternyata itu tipuan. Umat Islam balik, Romawi memusatkan kekuatan di Konstantinopel. Maka umat Islam kembali memerangi di sana. Maka kalahlah mereka, Romawi. Di saat itu muncullah Dajjal. Dajjal muncul. Kalau Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sudah setahun muncul sebelumnya. Jadi Imam Mahdi itu muncul setahun sebelum Dajjal muncul. Ya, nah, kalau sekarang Dajjal belum ada. Yang ada Dajjal, Udajjal Fatullah. Dajjal belum ada. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, baru muncul Imam Mahdi. Setelah Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, baru 10 tanda kiamat kubra datang silih berganti sampai terjadi kiamat. Begitu prosesnya berdasarkan hadis yang sahih. Jadi jangan terburu-buru. Dan lagian jangan kita sibuk dengan kayak begitu. Kita mesti sibuk berproduktif. Jangan sibuk menunggu-nunggu Imam Mahdi. Apa kata Allah? Kalau terjadi kiamat di hari itu, di tanganmu ada satu biji tanaman, tanam juga hari itu. Jangan galau dengan kiamatnya. Umat Islam tidak ketemu kiamat. Ini lain lagi nih, minum nih dulu. Yang ketemu kiamat itu kaum kufar. Karena umat Islam sebelum kiamat datang ditiupkan angin halus oleh Allah, seluruh orang beriman yang menciumnya, maka ketika itu disentuhnya, maka ketika itu wafat. Tinggallah kaum kufar semua. Baru berlaku hadis, Al-Quran tidak lagi dibaca. Maka tinggal Quran itu tulisan-tulisannya tak dibaca, dihilangkan kalimat Allahnya, dihilangkan kalimat Allah. Kenapa? Karena manusia yang tinggal itu kaum kufar. Baru nanti proses kiamatnya, datang api mengumpulkan manusia. Setelah kaum kufar berkumpul, baru datang ayat iza zulzilatil ardu zilzalah. Begitu sedang dimana rahmati Allah. Itu yang mesti kita pahami, ya. Isanya jam berapa? 38. Itulah jawaban saya tentang masalah tanda-tanda menyikapi hadis-hadis kiamat.